Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat siang teman-teman. Salam marit, salam peternakan. Sukses selalu untuk kita semua. Dan oke teman-teman, mohon maaf sekali ya. Lama sekali saya tidak membahas tentang dunia peternakan ya, khususnya untuk peternakan kelinci. Karena saya sekarang ini lagi fokus untuk memperbanyak rumput dulu ya, untuk menjadikan bank pakan saya. Nah ini kebetulan di lahan ini saya lagi memperbanyak lagi teman-teman rumput pakcong ya, jenis rumput yang tumbuh tinggi menjulang. Nah ini kebetulan baru saya pupuk. Nah ini pupuknya menggunakan pupuk urea teman-teman. Nah ini jadi usia tanam sekitar 2 minggu teman-teman. Nah sekitar 2 minggu. Nah untuk proses penanamannya saya menggunakan proses penanaman saya tidurkan teman-teman. Nah tidurkan, habis itu saya taburi tanah ya, supaya nantinya bagian-bagian yang ada ruas-ruasnya itu bisa tertutup tanah, dan itu nanti bisa menjadi lebih cepat tumbuh akarnya. Nah ini teman-teman. Nah untuk jarak tanamnya, kemarin ada yang tanya, Mas, jarak tanam untuk penanaman rumput pakcong ataupun rumput odot itu berapa? Nah kalau untuk saya sendiri, jarak tanam ya teman-teman, dari tanaman ini dengan tanaman itu saya gunakan sekitar 50 cm teman-teman ya, tidak terlalu lebar dan tidak terlalu sempit. Nah tujuannya supaya nantinya ketika rumput ini sudah tumbuh lebih lebat lagi dan tunas-tunasnya itu lebih banyak lagi setiap dapurannya, itu tidak mengganggu rumput yang lain, alias masih ada jaraknya. Nah jarak ini ya, jarak sekitar 50 cm nya itu, jadi kita juga ketika memanen tidak terlalu susah. Nah ini ya, ini beberapa ruas teman-teman ya. Nah ini saya lonjorkan aja teman-teman, saya tidurkan, habis itu saya uruk pakai tanah. Nah cuma seperti itu teman-teman. Soalnya pengalaman saya ketika saya menanam rumput pakcong, ketika saya tanamnya itu saya berdirikan ya teman-teman, itu tumbuhnya termasuknya lama, dan untuk mencapai dapuran yang banyak itu cukup lama teman-teman ya. Berbeda dengan kita menanamnya seperti ini. Nah ini nanti tunas-tunas yang tumbuh itu pasti banyak teman-teman. Nah contoh seperti ini teman-teman. Nah ini ya, di satu ruas ada 2 tunas yang tumbuh. Nah seperti itu. Tapi kalau kita tanamnya itu berdiri ya, itu nanti ruas yang paling atas itu tumbuhnya itu tidak maksimal teman-teman, dibandingkan dengan penanaman seperti ini. Nah kebetulan ini juga saya mau nanam lagi teman-teman. Nah ini rumput pakcongnya tadi baru saya babat sedikit demi sedikit teman-teman ya, tanamnya yang penting nanti bisa lebih banyak lagi. Nah itu ya, ini sebetulnya untuk rumput Setaria teman-teman ataupun Santaria, tapi saya babat karena untuk pakan domba itu kurang bagus teman-teman ya. Kalau di musim penghujan seperti sekarang ini, domba saya itu kebanyakan mencret ya, karena rumput Santaria itu terbilang kandungan airnya itu banyak banget teman-teman, lebih banyak daripada rumput odot. Makanya saya sedikit demi sedikit buang ya. Nah ini jenis rumput Santaria seperti ini teman-teman. Nah untuk pertumbuhannya termasuknya cepat banget teman-teman ya, cepat banget melebihi odot. Tapi kalau untuk nutrisinya masih kalah dengan odot, dan untuk kadar airnya, nah untuk kadar airnya itu terbilangnya tinggi teman-teman. Makanya saya lebih memilih tanam rumput odot dan rumput pakcong. Nah untuk sekarang ini saya fokus untuk tanam rumput pakcong. Nah itu ya, ini baru beberapa meter aja yang saya tanami, karena ini untuk membuang rumput Setarianya itu memakan waktu teman-teman, karena saya garap sendiri ya, karena untuk meminimalisir biaya. Nah ini teman-teman ya, nah tuh sudah mulai tumbuh. Nah ini belum saya pupuk dengan pupuk kandang ataupun pupuk organik teman-teman, karena kalau untuk pertama tanam itu saya anjurkan pupuknya itu menggunakan pupuk kimia dulu untuk merangsang pertumbuhan si rumput itu. Makanya nanti setelah panen pertama ataupun panen kedua, nanti baru kita pupuk dengan menggunakan kohik teman-teman ya, kotoran hewan ya, mau kotoran hewan dari kelinci, kambing, domba, sapi, kerbau, bebas teman-teman ya. Tapi yang penting nantinya kotoran hewannya itu sudah benar-benar matang dan diaplikasikan ke dalam rumputnya, tidak panas ya, jadi rumputnya tidak mati teman-teman. Sebisa mungkin ya, kalau bisa kohenya itu difermentasi terlebih dahulu teman-teman, supaya nantinya kohenya juga lebih bagus lagi. Nah itu teman-teman.
Nah, ini ada beberapa batang yang mau nanti saya tanam. Ini sedikit teman-teman, biasanya setiap kali panen saya banyak sekali ya batang-batangnya. Saya belum jual teman-teman, karena kemarin ada yang tanya, Mas jual nggak bibit rumput pakcongnya. Nah, saya belum jual teman-teman, karena untuk kebutuhan di tempat saya sendiri ya, terutama untuk saya sendiri, saya pribadi itu masih banyak teman-teman ya, karena saya sekarang ini lagi fokus untuk memperbanyak dulu ya, mengganti rumput-rumput yang kiranya itu tidak efektif ataupun kurang dalam masa pertumbuhannya. Nah, saya lebih mengedepankan rumput pakcong ini teman-teman. Nah, nantinya juga rumput odot saya yang ada di sini, ini baru beberapa hari saya babat ya, ini teman-teman rumput odotnya itu juga nanti akan saya ganti dengan rumput pakcong, tapi bertahap teman-teman, karena kalau tidak bertahap semuanya langsung plus saya ganti dengan pakcong, nanti domba saya dan kelinci saya mau dikasih pakan apa. Nah, itu teman-teman, makanya harus bertahap dulu ya, nantinya supaya ada yang diarit juga, supaya ada yang diganti dengan rumput yang baru teman-teman, khususnya rumput pakcong. Nah, kalau di bawah-bawah sana ya, di pinggiran-pinggiran itu sudah saya tanami mengeliling teman-teman, itu khusus untuk rumput pakcong ya, itu juga sebagai bibit teman-teman. Nah, ini kebetulan daerahnya daerah pegunungan teman-teman ya, di bawah lembah teman-teman. Nah, ini makanya di sini saya tanam itu entah itu nanti di musim kemarau masih bisa subur atau tidak, tapi ini untuk percobaan teman-teman. Tapi untuk di samping-sampingnya ya, kalau untuk yang di pinggirannya saya tanam itu di musim kemarau masih tetap subur teman-teman. Nah, entah di lahan yang di atasnya, saya belum nanam yang di atasnya, makanya ini untuk percobaan dulu ya, bertahap. Nanti kalau misalkan kayak cocok dan bagus, nah nanti semuanya di lahan ini pasti akan saya ganti dengan rumput pakcong teman-teman. Kalau untuk pengairaran untuk di musim kemarau sebenarnya ada sungai di atas teman-teman ya, tinggal aliri air pakai paralon, tapi saya belum pernah seperti itu teman-teman. Nah, ini saya coba dulu. Nah, sebentar lagi mungkin nanti akan memasuki musim kemarau ya. Nah, akan kita coba dulu seperti apa hasilnya. Kalau hasilnya lebih bagus, nah nantinya akan saya lanjutkan. Tapi kalau untuk rumput odot sendiri teman-teman, walaupun di musim kemarau di sini termasuknya rumput odotnya masih subur ya, masih subur, walaupun tidak saya siram teman-teman ya, tidak saya siram dan tidak saya pupuk sama sekali. Karena untuk rumput odot sendiri saya tidak pernah memupuk ya, walaupun menggunakan pupuk kimia ataupun pupuk kandang, saya tidak pernah teman-teman. Ini baru pertama kali saya pupuk ya, tapi khusus untuk rumput pakcong ini. Tapi di lahan yang satunya saya selalu pupuk dengan menggunakan kohe teman-teman, kotoran hewan. Tapi di lahan ini karena di sini itu masih wilayah hutan, jadi kalau kita pupuk dengan pupuk kandang yang masih baru, khawatirnya nanti banyak babi hutan yang kesini teman-teman. Soalnya kalau pupuk kandang yang masih baru itu biasanya masih banyak cacingnya. Nah, itu biasanya babi hutan itu mencari cacing. Nah, malahan nanti akan merusak tanaman-tanaman ini teman-teman. Nah, makanya harus hati-hati untuk memupuk dengan pupuk kotoran hewan. Nah, ini teman-teman, mungkin ini sebagai saran ya untuk saya, ketika teman-teman itu baru menanam rumput pakcong ataupun rumput odot, sebisa mungkin jarak tanamnya itu diperhatikan. Kalau untuk saran saya itu minimal 50 cm teman-teman, jadi jarak baris ini dengan baris selanjutnya minimal 50 cm. Tapi kalau untuk jarak baris ini bebas teman-teman, bebas mau 5 cm ataupun 1 jengkal bebas. Tapi kalau untuk saya ini sesuai dengan apa namanya itu ya, ruas-ruasnya. Kalau ruasnya tumbuh tunas ya udah nggak apa-apa, kita tinggal pupuk aja. Yang penting kuat-kuatan memupuk. Nah, sebisa mungkin perbanyak pupuk kandangnya supaya nantinya tanahnya itu bisa tetap gembur ya. Jadi untuk si rumput itu bisa tumbuh dengan maksimal. Nah, terus lagi teman-teman, kalau misalkan kayak kalian tidak atau masih bingung pemupukan di hari keberapa setelah tanam, saran saya setelah tunasnya itu tumbuh lumayan tinggi, minimal itu sekitar 2 minggu teman-teman, dan akarnya itu sudah menyebar di tanah. Nah, itu baru kita pupuk dengan pupuk kimia. Tujuan pupuk kimia itu supaya untuk mempercepat proses pertumbuhan rumput ini teman-teman. Jadinya nanti di panen pertama itu kita bisa lebih cepat lagi ketimbang ketika kita tidak memupuk dengan pupuk kimia. Nah, itu teman-teman ya, untuk mempersingkat waktu
untuk panen pertama, karena di panen pertama itu nantinya bakal banyak tunas yang akan tumbuh lagi. Nah, baru di panen pertama atau di panen kedua nanti kita lakukan dengan pemupukan menggunakan pupuk kandang ataupun pupuk organik teman-teman ya. Tidak usah harus menggunakan pupuk kimia lagi. Tapi kalau untuk pemupukan pertama setelah tanam, saya sarankan menggunakan pupuk kimia maupun ska, urea dan lain sebagainya boleh teman-teman ya. Yang penting percepat dulu pertumbuhan dari si rumput itu sendiri. Nah, itu saran saya teman-teman ya, karena saya sudah melalui beberapa percobaan ya. Ketika saya baru tanam, saya pupuk dengan menggunakan pupuk kandang, itu pertumbuhannya termasuknya lambat teman-teman ya. Padahal baru beberapa minggu tanam ya sudah seperti ini. Saya pupuk dengan pupuk kandang, itu pertumbuhannya cukup lambat. Tapi ketika saya pupuk dengan pupuk kimia, itu pertumbuhannya cepat teman-teman. Nah, baru ketika sudah panen pertama, kedua, ketiga kita lakukan dengan pupuk kandang. Karena kalau keseringan kita menggunakan pupuk kimia seperti ini, tanahnya itu menjadi keras teman-teman ya, jadi tidak subur lagi. Harus diimbangi dengan pupuk kandang. Nah, itu teman-teman ya, karena nantinya juga rumputnya itu juga untuk jangka panjang. Kalau keseringan kita menggunakan pupuk kimia, nah ditakutkan tidak bisa lebih panjang jangka panennya ya, karena tanahnya sudah mengeras dan tidak subur lagi. Nah, sebisa mungkin imbangi dengan pupuk kandang. Nah, itu teman-teman. Nah, mungkin ini sedikit saran dari saya ya, penanaman rumput pakcong ini ya. Saya menggunakan cara tanam ditidurkan dan diuruk dengan tanah. Nah, semoga ini bisa menjadi wawasan teman-teman semua ya, menambah ilmu ya dan lain sebagainya. Dan mungkin cukup sekian dari saya teman-teman. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.